Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini dikutip dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan demikian. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah yang segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, andaikan saudara memiliki cita-cita yang sangat besar, dan cita-cita itu sendiri sangat berhubungan dengan hal yang baik, dan sangat berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Dan cita-cita yang ada di dalam diri saudara itu adalah benar-benar bersumber dari pergumulan iman yang paling dalam. Tetapi Tuhan tidak berkenan untuk apa yang sedang saudara cita-citakan tersebut. Bagaimanakah perasaan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang juga mencintai kebaikan dalam hidup? Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, Raja Daud adalah raja yang menggantikan Raja Saul. Ada pergumulan besar, pekerjaan besar, misi besar yang harus dia lakukan segera. Setelah tabut perjanjian, lambang kehadiran Allah, direbut bangsa lain, dicuri oleh bangsa lain.
disembunyikan oleh bangsa lain. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah bagi orang Israel. Ketika tabut perjanjian ini dicuri oleh orang lain, secara pemahaman spiritualitas, menurut orang lain, menurut bangsa itu sendiri, bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel turut ditawan, turut dipetik kemaskan. Atau Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang tidak mampu melakukan tindakan apa-apa. Alias Allah yang disembah oleh orang Israel itu adalah Allah yang tidak berdaya, Allah yang tidak melakukan sesuatu untuk bangsanya sendiri. Ketika Raja Daud mengambil kembali tabut perjanjian ini dari Bal, tepatnya dari rumah Abinadab, lalu tabut perjanjian ini ditempatkan di suatu tempat di Yerusalem. Namun tempat dari tabut perjanjian ini hanya sebuah tenda atau sebuah kemah. Sementara Raja Daud telah membangun rumah istana bagi dirinya di Yerusalem, dan itu adalah terbuat dari kayu-kayu pilihan. Lalu Raja Daud melihat kondisi daripada tabut perjanjian ini sepertinya terbengkalai. Lalu dalam benaknya, dari hati iman yang berbicara dalam dirinya, aku akan membangun sebuah bait suci di Yerusalem, dan aku akan menempatkan tabut perjanjian ini di tempat yang kudus itu. Lalu rencana itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, diberitahukannya kepada Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan menyetujui akan rencana daripada Raja Daud. Lalu apa yang telah didengarkan oleh Nabi Nathan ini dari Raja Daud, ia sampaikan kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, justru disinilah kita bergumul soal respon yang diberikan Allah kepada Nabi Nathan. Dan kemudian nantinya respon itu, jawaban itu kembali disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud. Apakah yang menjadi sambutan Allah atas rencana itu? Rencana kebaikan itu, rencana kepentingan orang banyak itu, rencana kepentingan yang dibutuhkan oleh Allah sendiri dengan membangun tempat tabut perjanjian Allah yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah mengatakan tempat tabut perjanjian itu akan berdiri megah di Yerusalem, tetapi bukanlah Raja Daud yang akan membangunnya. Aku akan membangun sebuah bait suci untuk keluarga Daud. Ini berhubungan dengan Kristus Mesias nantinya.
Aku akan membangun sebuah bait suci kepada Raja Daud bersama dengan keturunannya. Rumah ibadah akan dibangun di Yerusalem. Benar. Dan itu akan menjadi tempat tabut perjanjianku. Tetapi bukanlah Raja Daud yang akan membangunnya, tetapi keturunannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, andaikan situasi seperti itu diperhadapkan dengan saudara-saudara, bagaimanakah respon saudara? Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, justru nats yang kita baca tadi itulah yang menjadi jawaban daripada Raja Daud. Dia menerima keputusan Tuhan dengan sukacita. Dia menerima keputusan Tuhan karena dia tahu apa yang terbaik menurut dia dalam dirinya adalah sungguh lebih baik apa yang direncanakan Tuhan untuk dirinya dan juga untuk bangsa ini. Dengan kerendahan hati, Raja Daud menerima apa yang telah diputuskan Tuhan. Raja Daud sadar segala sesuatu yang boleh dia lakukan untuk Tuhan itu bukanlah berhubungan dengan sebuah popularitas. Sebagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua orang menginginkan, mengusahakan popularitas itu ada di dalam diri mereka masing-masing. Tetapi Raja Daud tidak lebih dominan mengutamakan popularitas, sanjungan, pujian, kehormatan yang selayaknya ada untuk dirinya ketika dia tetap bercokol untuk membangun bait suci tersebut. Tetapi ketika Raja Daud sadar bahwa ini bukanlah menyangkut soal popularitas, tetapi menyangkut keselamatan itu sendiri, menyangkut kebaikan yang terbaik yang Tuhan tentukan untuk dirinya bersama dengan keluarganya dan untuk umat manusia, lalu dia membuka hati untuk itu dan memperkenankan Tuhan dengan merdeka untuk melakukan pembangunan bait suci tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca sejarah itu selanjutnya, benar bahwa yang membangun bait suci itu di Yerusalem bukanlah Raja Daud, tetapi siapa? Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah doa yang boleh disampaikan oleh Raja Daud dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dalam doa itu dia berterima kasih kepada Tuhan, dan dia menerima secara lapang dada apa yang menjadi keputusan Tuhan. Lalu dia berkata kepada Tuhan, berkatilah Tuhan hamba-Mu ini. Berkatilah Tuhan hamba-Mu ini bersama dengan keturunanku. Berkatilah Tuhan hamba-Mu ini bersama dengan keturunanku. Apa yang telah Tuhan janjikan kepada diriku dan bersama dengan keturunanku, aku siap untuk menerima segalanya. Biarlah kehendak-Mu berlangsung atas diriku dan juga atas keturunanku, agar seluruh bangsa mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Allah orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan telah memilih orang Israel menjadi Tuhan atas keselamatan umat manusia.
Dan itu disampaikannya melalui panggilan yang dilakukannya kepada Abraham. Pergilah ke tanah yang hendak kutunjukkan kepada dirimu. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, dan engkau akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Israel itu adalah berasal dari garis keturunan daripada Abraham. Kemudian Yusuf yang menjadi ayah jasmani daripada Yesus itu juga berasal dari garis keturunan Abraham, atau berasal dari garis keturunan daripada orang Israel itu sendiri. Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Allah memilih bangsa ini, orang Israel, menjadi tuan atas pelaksanaan daripada misi keselamatan yang Tuhan janjikan untuk dunia, sepertinya tidak memiliki karakter yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengalihkan arti dan makna pemilihan itu di dalam Kristus Yesus. Ada peralihan yang sangat luar biasa dalam nats ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Bait suci yang ada di Yerusalem itu bagi orang Israel adalah pertanda akan kehadiran Allah. Bait suci yang ada di Yerusalem itu sebagai tempat tabut perjanjian yang boleh ditempatkan oleh orang Israel di Yerusalem. Itu adalah sesuatu jawaban dari pemahaman spiritualitas mereka, bahwa Allah itu adalah ada di sana, bahwa Allah itu yang memilih mereka ada di sana dan senantiasa memimpin keberadaan mereka, dan keselamatan itu sendiri ada di sana. Tetapi ketika Allah kecewa dalam sikap dan tindakan daripada bangsa ini, Allah merubah keberadaan daripada keselamatan itu. Bukan lagi hanya sebatas fisik, bukan lagi hanya sebatas bangunan gereja, bukan hanya sebatas pengetahuan teologis atau pengetahuan agama. Tetapi keselamatan itu ada di dalam kasih, ada di dalam Kristus Yesus, ada di dalam tindakan yang nyata yang boleh diterima, dirasakan oleh umat manusia. Demikian ungkapan Yesus atau ungkapan Allah tadi kepada Raja Daud. Benar, Dia akan membangun bait suci untuk diriku di Yerusalem. Tetapi yang terutama, Aku akan membangun bait suci untuk keluarga Raja Daud bersama dengan keturunannya. Kristus akan menindaklanjuti keselamatan yang kutawarkan kepada umat manusia, sebagaimana Aku telah berjanji kepada nenek moyang mereka Abraham, bahwa mereka ini akan menjadi bangsa yang besar dan semua orang akan tunduk dan patuh kepada Abraham. Demikian keselamatan itu boleh terwujud di dalam Kristus Yesus yang telah hadir bagi kita dan Ia telah kita hidupi. Tema minggu kita pada hari ini adalah berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Dan berkat itu sendiri tidak ada yang bisa menghalangi agar sampai ke tengah-tengah dunia. Dan berkat itu sendiri akan menjadi milik semua orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah berkat yang sungguh yang bersumber dari Tuhan? Ada sebagian orang yang mengidentikan keberadaan berkat itu dengan popularitas, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kehormatan, atau dengan hamoraon, hagabeon, hasangapon.
Tapi berkat yang kita terima Bapak Ibu saudara-saudara yang terbesar dari Allah di dalam Kristus Yesus adalah keselamatan itu sendiri. Dan keselamatan itu sendiri telah hadir di tengah-tengah dunia. Dan tidak ada yang bisa menghambat perilaku daripada bangsa ini atas pemilihan Allah terhadap orang Israel. Tidak menghambat keselamatan itu hadir di tengah-tengah dunia. Perilakumu sendiri, tindakanmu sendiri, kebejatanmu sendiri, kejahatanmu sendiri sebenarnya tidak akan bisa menghambat keselamatan itu sendiri hadir di tengah-tengah dunia. Berkat itu sendiri hadir di tengah-tengah dunia. Kebejatan dari umat manusia yang ada di dunia ini, sekalipun dunia menolak keberadaan daripada keselamatan itu, berkat yang luar biasa itu, tapi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan oleh Tuhan, keselamatan itu harus hadir di tengah-tengah dunia. Terserah manusia apakah menerima berkat, menerima keselamatan itu atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau keselamatan itu, kalau berkat itu tidak bisa dihempang oleh siapapun untuk menjadi bagian daripada kehidupan kita, apakah yang boleh kita pegang? Apakah yang boleh kita lakukan supaya berkat itu sendiri ada secara sempurna di dalam diri kita? Yang pertama, marilah kita meniru sikap dan tindakan, iman dan kepercayaan daripada Raja Daud ini sesuai dengan nats yang telah kita baca tadi itu. Yang pertama, jadilah jemaat yang senantiasa mampu merendahkan diri. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, marilah sebagai umat yang percaya, sekalipun engkau senantiasa merindukan dan berencana untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini, ketika Tuhan tidak memperkenankan engkau terlibat di situ, tetapi Tuhan memilih orang lain untuk melakukan kebaikan itu, janganlah engkau merusak kebaikan itu sendiri. Artinya, siapapun yang melakukan kebaikan, dukunglah kebaikan itu. Dimanapun engkau menemukan kebaikan, jadilah engkau bagian daripada kebaikan itu. Apakah tidak baik Bapak Ibu saudara-saudara ketika Raja Daud berencana untuk mendirikan rumah ibadah di Yerusalem, dan rumah ibadah itu adalah akan dia jadikan menjadi tempat tabut perjanjian Tuhan? Sangat baik. Tapi Tuhan mengatakan, stop, bukan kau yang akan membangun itu, tetapi siapa? Keturunanmu kelak. Bapak Ibu saudara-saudara, sering kita ini menjadi orang yang tidak sehat berpikir. Ketika kita tidak memiliki peranan apa-apa dalam sebuah misi kebaikan yang boleh berlangsung di dalam kehidupan kita, baik dari segi agama, baik dari segi kemasyarakatan, baik dari segi budaya. Tidak apa-apa Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saudara Tuhan katakan kau diam saja, tidak usah melibatkan diri dalam proses pelaksanaan kebaikan itu. Artinya Tuhan punya rencana yang lain untuk Raja Daud. Ketika kita berencana untuk melakukan perbuatan baik dalam hidup ini, dan Tuhan sepertinya tidak memperkenankan kita terlibat di dalamnya, terimalah keputusan itu. Dan yakinilah ada perananmu yang lain yang hendak Tuhan minta dari dirimu untuk melakukan tindakan kebaikan yang lain di hari yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang menjadi bagian daripada keselamatan, pasu-pasu nasihat debata, harus senantiasa berpikir positif, harus senantiasa mencintai kebaikan, dan senantiasa giat untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah cita-cita terbesar yang boleh kita lakukan dalam hidup?
Cita-cita terbesar dalam diri daripada orang percaya adalah ketika keturunannya bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik di hari yang akan datang. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara tidak sebuah kebanggaan ketika pada hari ini aku berencana untuk melakukan sebuah kebaikan, tapi Tuhan mengatakan bukan, tetapi keturunanmu nantinya. Para orang tua yang hadir di sini, cita-cita terbesar bagi diri saudara-saudara pastilah asa denggan-denggan poparammu ditikinan ing roh. Tumagom ma paloas hadirion di debata mandok tuho dakko na mangulahon na dengganin wae alay muse diigil debata ikon siap poparammu dinalaho mangulahon na dengganin. Tarzalohodo isonari jalo mai asa adong hataridaan ni pabahenanmu na denggani tugelengmu tu paparanmu marhite na denggani di memeiho di podaiho marhite hatani debata. Untuk itu jangan berkecil hati ketika Tuhan pada hari ini mengatakan sama seperti yang dikatakannya kepada siapa? Kepada Raja Daud. Bukan kau, tetapi siapa? Keturunanmu kelak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang keempat, ketika kita melakukan kebaikan sebagai orang percaya, ketika kita melakukan kebaikan sebagaimana berkat itu, keselamatan itu telah kita terima dalam Yesus Kristus, janganlah engkau selalu mengidentikan kebaikan yang boleh kamu lakukan terhadap sesamamu kepada hal-hal yang bersifat apa? Popularitas. Jadi Raja Daud itu rela. Dia kan seakan-akan tersingkir. Bukan kamu, tetapi keturunanmu. Raja Daud menerima itu dengan lapang dada. Karena apa? Karena Raja Daud itu tidak pernah mengidentikan apa yang boleh dilakukan dalam pelayanannya berhubungan dengan popularitas. Berhubungan dengan apa? Pujian, sanjungan, dan lain-lain. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita meyakini sungguh-sungguh apapun yang baik yang boleh kita rencanakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi yang terbaik itu adalah hanya yang bersumber dari Tuhan. Denggad dihilala roham nadenggan dawoi ulahonom budingolum ingot ma belum tentui marguna hobar tulomoni rohani debata. Untuk itu apapun yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, selalulah menjadi pribadi yang senantiasa bertanya, yang senantiasa berkomunikasi, yang senantiasa meminta petunjuk daripada Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara kita menerima berkat yang besar itu, Mesias keselamatan yang telah Tuhan berikan ke tengah-tengah dunia. Dan marilah Mesias itu sendiri bertumbuh dengan baik di dalam diri kita masing-masing. Bukan pengenalan Mesias secara prematur. Apakah tadi saudara masih ingat apa dengan apa yang dibacakan oleh liturgis kita menyangkut soal epistel itu? Siapakah aku menurut orang lain? Siapakah aku menurut dirimu? Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes, ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Lalu kamu mengatakan saya siapa? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Kristus. Tapi Yesus mengatakan kepada para murid, jangan pernah kalian kasih tahu itu kepada siapapun. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena Yesus tidak mau setiap orang yang mengaku percaya terhadap dirinya itu hanya didasari oleh apa? Didasari oleh pencapaian yang berhubungan dengan popularitas. Karena Yesus tidak mau setiap orang yang mengaku percaya terhadap dirinya itu berhubungan dengan hal-hal kebutuhan dirinya sendiri.
Yesus tidak mau iman kepercayaan terhadap dirinya bersifat prematur atau tidak dewasa atau tidak mendewasa. Jemaat yang hadir pada hari ini, kita akan mendapatkan semua keselamatan. Kita akan mendapatkan berkat yang besar itu. Tetapi marilah kita bertumbuh dengan baik di dalam proses pembentukan yang Tuhan perkenankan berlangsung atas diri kita. Dan marilah kita mencintai proses itu sendiri. Jangan pernah doyan kepada hal-hal yang bersifat instan. Tapi marilah kita mau dibentuk oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja Daud ini juga mau mempersembahkan dirinya supaya dia benar-benar masuk kepada proses pembentukan yang Tuhan kehendaki atas dirinya, sehingga dia menjadi raja yang baik, sehingga dia menjadi orang tua yang baik dan mampu mempersiapkan generasinya untuk senantiasa takut akan Tuhan. Rendahkanlah dirimu senantiasa di dalam Tuhan. Mari dahulukan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri kita sendiri. Kita harus mengakui bahwa yang terbaik adalah bukan rencana kita, bukan keinginan kita, bukan cita-cita kita, tetapi yang terbaik adalah apa yang sudah Tuhan tentukan bagi kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Marilah senantiasa mendoakan pergumulan kita masing-masing. Seperti doa yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Raja Daud ini dan menjadi nats khotbah kita untuk pagi hari ini. Doa yang bersifat komunal, bukan doa yang bersifat pribadi, tapi doa yang bersifat menyeluruh. Bukan hanya doa demi mencapai kepentingannya sendiri, tetapi untuk mewujudkan kepentingan orang banyak. Marilah kita syukuri berkat yang telah Tuhan sampaikan untuk kita di dalam Yesus Kristus. Amin.